sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya alam adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Konsep pengelolaan sumber daya manusia sendiri, menurut Edwin B. Hippo tahun 1984, menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Fungsi pengelolaan sumber daya manusia yaitu fungsinya sebagai setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Rekrutmen sendiri yaitu dalam proses rekrutmen terdiri dari dua fase, yaitu untuk memonitor perubahan lingkungan dan organisasi yang menimbulkan kebutuhan sumber daya manusia baru dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus diisi dari tipe-tipe pelamar yang diperlukan. Yang kedua, yaitu untuk menyebarluaskan kepada pelamar yang potensial bahwa ada lowongan pekerjaan sehingga menarik pelamar yang bersangkutan dan menyisihkan pelamar yang kurang memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Untuk proses seleksi sendiri menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam proses seleksi minimal ada 8 langkah, yaitu yang pertama penerimaan surat lamaran, yang kedua penyelenggaraan ujian, yang ketiga wawancara seleksi, yang keempat pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensinya, lalu ada evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer yang akan menjadi alasan langsungnya, pengenalan pekerjaan, dan keputusan atas lamaran. Pengelolaan customer merupakan sebuah sistem strategi pemasaran yang hanya lebih berfokus terhadap tata kelola pemeliharaan hubungan dengan para pelanggan yang sudah mencakup semua aspek yang berhubungan langsung dengan para pelanggan maupun dengan para calon pelanggan. Fungsi pengelolaan customer. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, mendapatkan peluang lebih banyak. Yang ketiga, biaya lebih rendah. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, fleksibilitas yang lebih besar. Yang keenam, skala ekonomi. Dan yang ketujuh, peningkatan fungsi back office. Untuk cara membangun pengelolaan customer, terlepas dari seberapa baik hubungan Anda dengan pelanggan, selalu ada ruang untuk perbaikan. Yaitu cara terbaik untuk melakukan adalah menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama, dan berikut adalah beberapa hal yang bisa Anda adopsikan pada bisnis Anda. Yang pertama, meningkatkan komunikasi kepada pelanggan. Yang kedua, minta feedback secara teratur. Dan yang terakhir, selalu mengatasi keluhan dan umpan balik negatif. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kita, kelompok 14. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti akan kita bantu untuk menjawabnya.
ada pertanyaan di sini untuk materi yang kelompok kita presentasikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian dulu ke presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.